Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Jeng 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 jeng. Panjang ya endingnya. Biarin aja, yang penting kita happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, anak-anak mama dimanapun berada. Terima kasih sudah nonton Ira Maya Sofaril. Terima kasih selalu setia menemani Mama Ira di daily vlognya Mama. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah subscribe, like, comment, and share. Sudah follow IG-nya Mama Ira MS 2168. Yes, makin seru, makin rame. Kita bisa ngobrol, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa mengambil ilmu yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek abaikan saja. Kalau kata Mama Ira apa? Skip. Seorang teman semalam telepon Mama. Mama Ira, aku tuh selalu gak pede. Gak pede setiap kali ketemu sama orang. Terus Mama bilang, setiap orang itu perlu punya rasa pede gitu. Nggak mau sama Mama Ira soalnya aku begini-begini. Selalu dia menilainya pada diri dia sendiri itu bahwa dia tuh memiliki banyak sekali kekurangan lah begitu ya. Terus Mama bilang emang semua orang tuh selalu melihat dari sisi misalnya luarnya aja gitu ya, dari fisiknya aja atau apa, belum tentu gitu. Semua orang tuh merasa nyaman kalau kita duduk bersama, kita saling kenal satu dengan yang lain, udah ngobrol, nyambung. Nah di situ, kalau masalah fisik itu adalah poin plus. Mari kita bahas, ada 5 tips untuk atasi rasa minder. Ini penting ya, Bapak, Ibu, anak-anak Mama, duduk yang manis. Hehehe, diomelin sama Mama. Oke, sekarang kita jelaskan dulu ya, definisi percaya diri. Apa sih percaya diri menurut Bapak Ibu, anak-anak Mama apa? Percaya diri apa? Keyakinan, benar gak sih? Kita tuh yakin gitu, percaya diri. Saya yakin, wah, keyakinan seseorang mampu untuk memenuhi tuntutannya dengan rasa senang dan sukses. Senang ya? Iyalah, percaya diri harusnya lebih senang ya gitu. Tipsnya supaya tidak minder. Yang pertama adalah ucapkan afirmasi positif. Ucapkan afirmasi positif. Jadi kita selalu kembalikan kepada diri kita bahwa ucapkanlah segala sesuatu yang positif ya terhadap diri sendiri. Misalnya kalau kita mau ketemu sama orang nih, misalnya kita kerja nih ya, terus kita harus berhadapan dengan subordinate kita yang lebih tinggi gitu ya. Terus kita harus presentasi atau kita harus menghadapi yang bersangkutan. Aduh kayaknya gue minder banget nih, kayaknya gue nggak sanggup nih, nggak mampu nih untuk melakukan ini. Jangan. Ucapkan segala sesuatu yang positif. Bahwa misalnya, saya mampu untuk bertemu dengan beliau, saya mampu untuk menjelaskan semua tugas-tugas saya. Terus aja begitu. Bisa, saya pasti bisa gitu. Dan itu pasti akan terjadi. Automatically itu akan ada di kepala kita. Begitu ketemu, semuanya akan lebih tenang, damai gitu ya. Mengalir aja gitu. Karena semua afirmasi atau kata-kata positif itu sudah ada dalam kepala kita. Jadi selalu Mama Ira bilang, tidak pernah ada kata tidak mampu ya, berlaku untuk semuanya termasuk anak-anak Mama ya. Afirmasi positif selalu diucapkan. Kedua, jangan bandingkan diri sendiri sama orang lain. Saya suka sebel banget ya. Mohon maaf dengan segala hormat Bapak Ibu ya, anak-anak Mama tuh paling gak suka ya kalau ada orang membandingkan satu dengan yang lain, apakah itu urusannya dengan keluarga, apakah dengan anak, apakah dengan teman gitu. Jangan gitu ya. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita adalah kita, orang lain adalah orang lain. Segala kelebihan kekurangan kita adalah diri kita. Kita boleh belajar dari orang lain. Kita boleh ambil segala hal yang positif. Kita perbaiki apa yang masih kekurangan dalam diri kita. Kita jadikan sesuatu hal yang lebih steady, lebih firm, lebih positif gitu. Ya, nggak apa-apa. Orang punya caranya sendiri gitu. Kita punya caranya sendiri. Jadi pede aja, udah yakin aja dengan segala kemampuan yang kita miliki gitu. Kekurangan kita jadi kelebihan kita. Oke? Tentukan tujuan hidup atau target yang ingin dicapai. Ya, kalau kita punya rasa percaya diri, kita tahu yakin banget apa yang akan kita lakukan di depan atau tujuan hidup kita, itu rasanya kita melakukan apapun lebih jejak gitu. Yakin aja bahwa misalnya contohnya suami istri atau
anak ke orang tua kepada anaknya gitu. Semuanya jelas ya, speak up. Tujuannya yang jelas, sampaikan dengan baik ya. Yakinkan bahwa semua orang itu akan menjadi support system yang positif buat kita. Oke? Cari kawan yang positif. Nah, bener kan? Jadi cari kawan itu nggak boleh cari kawan yang kalau nggak ada yang kita bilang kawan tuh kalau membawa vibe yang vibe ya, bukan five. Vibe yang positif pasti akan memberikan dampak yang positif juga gitu. Kalau kita punya teman yang bawaannya selalu membuat kita yang kemarin salah satu dari toxic friendship misalnya gitu, atau kita merasa tidak nyaman ya dengan pertemanan kita atau lingkungan kita lah ya, mau keluarga sekalipun gitu ya, itu bisa kita anggap kawan yang positif gitu. Tebarkan semua hal-hal yang positif, percaya diri kita lebih terbangun, percaya diri kita semakin kuat gitu, karena kita berhadapan dengan mereka-mereka yang tanpa kita sadari langsung ataupun tidak langsung membuat kita semakin yakin gitu bahwa apapun yang saya lakukan bisa sebaik mereka atau bisa lebih baik daripada mereka ya. Jadi cari yang positive vibes ya. Oke. Sayangi diri sendiri. Nah, friendship misalnya gitu, atau kita merasa tidak nyaman ya dengan pertemanan kita atau lingkungan kita lah ya, mau keluarga sekalipun gitu ya, itu bisa kita anggap kawan yang positif gitu. Tebarkan semua hal-hal yang positif, percaya diri kita lebih terbangun, percaya diri kita semakin kuat gitu, karena kita berhadapan dengan mereka-mereka yang tanpa kita sadari langsung ataupun tidak langsung membuat kita semakin yakin gitu bahwa apapun yang saya lakukan bisa sebaik mereka atau bisa lebih baik daripada mereka ya. Jadi cari yang positive vibes ya. Oke. Sayangi diri sendiri. Nah, ini penting banget. Kalau kita tidak bisa menyayangi diri sendiri, bagaimana kita bisa menyayangi orang lain ya? Sayangi diri sendiri itu misalnya gini, kita tuh pernah merasa bahwa apa yang kita buat tuh selalu salah. Timbul rasa ketakutan dalam diri kita, ketakutan yang berlebihan gitu ya. Akhirnya menyiksa diri kita sendiri, atau kita merasa aduh banyak banget kekurangan gue gitu, kalau bicara pada diri sendiri gitu ya. Kayaknya aku tuh selalu punya kekurangan, kayaknya aku tuh ngerasa bahwa apapun yang aku lakukan itu tidak pernah bisa maksimal gitu. Kenapa? Karena kita tidak yakin pada diri sendiri. Mestinya kita percaya, mau itu usaha, mau itu kita hubungan keluarga, mau itu pertemanan, kita perlu meyakinkan diri sendiri, sayangi diri kita sendiri bahwa kita mampu dan bisa melakukan yang terbaik. Kita pasti sukses. Nah, itu kita tebarkan hal-hal positifnya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan terbaik gitu ya. Karena mereka-mereka ini pada akhirnya akan merasakan hal-hal yang positif juga kalau berada di antara kita gitu. Itu salah satu caranya supaya kita bisa menyayangi diri kita sendiri. By the time kita menyayangi diri kita sendiri, orang lain akan melihat bahwa wow, orang ini positif ya gitu. Dari caranya dia ngomong, caranya dia membawa diri, caranya dia selalu menebarkan hal-hal yang menyenangkan, icebreaker dan lain sebagainya. Itu vibe-nya beda banget. Ya, suasananya itu lebih positif gitu. Mereka pun akan terbawa dengan sendirinya. Akhirnya mereka ikut juga menyayangi diri mereka sendiri gitu ya. Jadi disinilah yang namanya percaya diri itu penting. Ya, percaya diri kita akan membuat langkah hidup kita semakin kuat dan kokoh. Ya, kalau kita tidak punya rasa percaya diri, selalu minder. Kalau orang Belanda bilang minderwaardig ya, itu nggak akan membuat kita lebih maju deh. Percaya sama Mama Ira. Ya, ayo kita keluar dari comfort zone kita. Kita jangan merasa bahwa udahlah ya, jadi orang minimalis lagi kan. Udahlah ya, sudahlah, aku cuman begini aja, bisanya segini aja. Enggak boleh, enggak boleh. Ayo kita bangun. Ayo kita sama-sama berdiri tegak. Ya, hari gini tuh bukannya waktunya kita diam bermalas-malasan, enggak ada. Bikin lompatan-lompatan kecil, ya, membuat kita lebih percaya diri dengan apa yang akan kita lakukan. Oke? Pintar makin mendung. Ya, yang paling penting adalah ambil semua hal-hal positif yang sudah Mama Ira sampaikan. Jadi besok-besok kalau Mama Ira tanya atau Mama Ira akan telepon teman Mama, akan ngomong gitu, udah nggak saatnya kita tidak pede dalam melakukan apapun.
ya, tebarkan segala hal-hal yang positif ya, ucapkan hal-hal afirmasi yang juga positif gitu. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah patah semangat. Ingat loh ya, jangan pernah patah semangat. Sekarang kan persaingan makin ketat, semua berkompetisi ya, dengan cara yang negatif, yang positif, macam-macam deh pokoknya. Kalau kita mau ikutin diri kita sendiri, itu yang akan membuat racun-racun dalam diri kita tuh semakin menyebar kemana-mana. Udahlah, sekarang kita stand up, kita berdiri lagi, kita senang-senang lagi, kita percaya diri lagi bahwa apapun di depan sana pasti akan lebih menyenangkan daripada hal sebelumnya. Bisa, kita pasti bisa. Yakinkan dirimu, diriku, dan semua orang bahwa percaya diri akan membuat kita semakin baik. Dan ujung-ujungnya adalah bahagia ya. Baik, terima kasih banyak semua kawan-kawan, teman-teman, sahabat, Bapak, Ibu, Ases, anak-anak mama, pamit dulu, saya harus pergi. Dan di Bintaro, sebentar lagi hujan. Banyak terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaria, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.